Perkenalkan, nama saya Felisa Putri Divia. Saya dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat adat Jawa Tengah. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang perdanya. Jadi ada beberapa perda yang mengatur tentang masyarakat adat Jawa Tengah. Yang pertama yaitu Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa Jawa Tengah. Yang kedua, Perda nomor 16 tahun 2000 tentang adat istiadat desa Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu membahas tentang pernikahan, yaitu Perda nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan rumah tangga di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah proses pranikah dari Jawa Tengah. Yang pertama adanya pasang tarup. Nah, tarup sendiri itu artinya atap sementara atau disebut juga sebagai peneduh di halaman rumah. Selanjutnya itu ada sungkeman orang tua, selanjutnya ada siraman, terus ada meratus rambut, terus ada midodareni. Midodareni itu berasal dari kata widadari atau yang diartikan sebagai bidadari. Nah, pengantin wanita ini berdiam diri di kamar itu dari jam 6 sampai jam 12 malam. Dan calon mempelai wanita ini dirias tipis-tipis. Selanjutnya ada upacara pernikahan. Nah, prosesi ini berlangsung ketika kedua pengantin itu mengikat dan menjalankan sumpah di hadapan penghulu, orang tua wali, dan tamu undangan, dan telah diresmikan secara keagamaan. Selanjutnya ada panggih. Nah, panggih itu artinya di mana kedua pengantin itu telah resmi menikah sebagai sepasang suami istri. Selanjutnya dilanjutkan dengan balang gantal, yang artinya yaitu benang putih yang diikat. Kemudian kedua pengantin itu saling melemparkan. Selanjutnya ada wijikan. Nah, wijikan itu dikenal juga sebagai ranu pada, yaitu ranu artinya air dan pada artinya kaki. Ritual ini dilakukan oleh pengantin wanita yang menyiram kaki pengantin pria. Selanjutnya ada sinduran dan ada bobot timbang. Bobot timbang ini artinya menimbang anak sendiri, yaitu menimbang menantu dan kedua mempelai. Yang selanjutnya ada nganjuk dengan rugan. Dan yang terakhir adanya sungkeman. Selanjutnya adalah perceraian. Nah, terkait dengan makna perkawinan menurut hukum adat itu bahwa perceraian itu meskipun diperbolehkan tetapi itu harus dihindarkan menurut hukum adat, karena perceraian itu dapat memutuskan perkawinan yang seharusnya dipertahankan antara suami dan istri. Pemutusan hubungan perkawinan ini menurut hukum adat itu tidak dapat dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perikatan antara lahir dan batin antara suami dan istri, tetapi juga pemutusan hubungan lahir dan batin dengan paguyuban dalam keluarga dan masyarakat yang di dalamnya suami dan istri itu menjadi anggota keluarganya dan warga masyarakatnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hak ulayatnya. Nah, beralihnya kepemilikan tanah ulayat ke pihak luar ini merupakan masalah yang terjadi di hampir seluruh komunitas di masyarakat adat di Pulau Jawa. Nah, komunitas masyarakat adat Jawa ini bahkan telah kehilangan tanah ulayatnya sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, tanah ulayat ini beralih kepemilikan kepada RI sesuai TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang semakin mempertegas bahwa penguasaan negara terhadap tanah ulayat. Dalam hukum adat yang dikenal adalah sebutan tanahnya yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Nah, ulayat itu sendiri artinya adalah wilayah. Nah, daerah-daerah ini mempunyai sebutan untuk tanah wilayahnya tersebut. Misalnya di Pertuanan di Ambon, ulayat di Minangkabau, wewengkon di Jawa, dan prabumian di Bali. Nah, di Jawa sendiri dikenal dengan istilah tanah bengkok, yaitu penggarapan tanah atau pemakaian tanah untuk menikmati hasil yang berlaku bagi kepala atau pegawai masyarakat hukum selama mereka menjabat dinas bagi kepentingan persekutuan hukum. Di beberapa tempat lainnya, para pemimpin persekutuan dapat saja menikmati hasil dari tanah dengan jalan yang memiliki kerja dengan anggota persekutuannya juga.
Nah, para pemimpin masyarakat adat juga memiliki hak untuk mencabut kembali hak pakai atau hak atas tanah karena adanya alasan-alasan tertentu. Sebenarnya saya akan membahas mengenai adat di Jawa Tengah. Yang pertama adalah tradisi wetonan. Nah, wetonan itu artinya keluar. Upacara ini merupakan peringatan lahirnya seseorang. Nah, peringatan ini dimaksudkan untuk mendoakan bayi agar terhindar dari bahaya dan mendoakan supaya memiliki umur panjang dan dapat keberkahan. Yang kedua itu ada tradisi Syawalan. Nah, Syawal ini adalah salah satu bulan dalam kalender Hijriyah. Masyarakat Jawa ini biasanya menggelar tradisi Syawalan ini selama 1 pekan penuh. Mulainya adalah setelah sholat Idul Fitri hingga Lebaran Ketupat pada hari ke-7 bulan Syawal. Selanjutnya yaitu ada tradisi Nyewu, yang artinya acara ini merupakan penutup untuk melepas dan mengikhlaskan arwah orang yang sudah meninggal kepada Sang Halik. Selanjutnya ada tradisi Muludan. Nah, Muludan ini atau yang familiar yang kita kenal yaitu Maulid Nabi dalam adat Jawa ini mempunyai arti sebagai peringatan lahirnya Nabi Muhammad. Ini biasanya dirayakan pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Sekian penjelasan saya mengenai masyarakat adat di Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.